Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum Eh, warahmatullahi wabarakatuh. kan kan udah ya? Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali di sesi ruang kolaborasi modul 2.3 yaitu praktik coaching bersama dengan Ibu Fasil kita, Ibu Salisah SAKMM, dan juga bersama Ibu pengajar praktik kita, Ibu Nur Aini SPD dan Ibu Marlina SPD. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan praktik coaching yaitu dengan menerapkan alur tirta, di mana saya akan berperan sebagai coaching dan rekan saya pada hari ini yaitu Pak Dahlan akan berperan sebagai coach. Iya, Bagaimana Pak? Bisa iya kita siap. mulai? Iya, Ya, baik, kita mulai ya Pak ya. iya. Nah, Assalamualaikum Pak Dahlan. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Pak. Semoga Bapak juga dalam keadaan baik ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Saya juga baik, Bu. Ngomong-ngomong, ada apa ya, Bu? Ibu mau saya, apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan ataupun ingin dicurahkan, Bu? Iya ini Pak, ada sesuatu ini Pak yang ingin saya sharing dengan Bapak terkait tentang peserta didik saya di sekolah. Mungkin nantinya insya Allah akan ada solusi dari Bapak. Oh gitu, Bu. Silakan, Bu. Dengan senang hati saya akan mendengarkannya, Bu. Baik Pak, jadi begini Pak, ada satu peserta didik saya di kelas 6. Dia mempunyai perilaku yang kurang baik. Dia selalu mengganggu temannya, kemudian dia tidak mau belajar dan sering tidak hadir di sekolah. Oh, iya ya. Jadi ibu punya permasalahan bahwa ada seorang murid yang usil, suka mengganggu teman, tidak sekolah begitu ya, Bu. Iya, benar sekali, Pak. Jadi Ibu, dari percakapan ini, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita siang hari ini, Bu? Ini Pak, saya berharap dari percakapan ini saya mendapatkan solusi nantinya bagaimana cara merubah sifat atau perilaku siswa saya tersebut supaya dia menjadi lebih baik lagi Pak. Setidaknya dia tidak mengganggu temannya dan dia mau belajar. Jadi harapan Ibu, anak tersebut berperilaku baik ya, Bu ya, dan tidak Iya Pak. usil atau mengganggu temannya lagi ya, Bu. Iya Pak. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, kira-kira indikator baik menurut Ibu itu seperti apa sih? Baik Pak, ini kan saya ngajar di SD Pak, siswa saya kan siswa di kelas 6 SD ya Pak ya. Jadi indikator baik kalau menurut saya itu adalah yang pertama dia tidak mengganggu temannya, kemudian dia saling menghargai, yang kedua dia saling tolong menolong, kemudiannya lagi yang ketiga dia mempunyai rasa empati yang tinggi terhadap temannya, Pak. Oh, baik. Dari paparan Ibu, indikator terbaik yang Ibu katakan, yang pertama kan siswa tersebut tidak mengganggu temannya begitu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu ini, apa sih yang bisa Ibu lakukan supaya bisa merubah perilaku anak tersebut supaya bisa memenuhi indikator baik tersebut? Apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan? Mungkin yang pertama Pak, saya akan melakukan pendekatan secara personal terhadap siswa tersebut. Mungkin ada suatu hal ataupun kebutuhan dasar yang belum didapatkan siswa tersebut pada diri saya. Jadi saya harus mengetahuinya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, saya di sini akan mencoba menerapkan keyakinan kelas, Pak. Atau di sini saya jelaskan dulu terlebih dahulu apa itu keyakinan kelas, kemudian tujuannya itu apa, manfaatnya itu apa. Dengan demikian
siswa tersebut akan memberikan pendapatnya atau ide mereka sendiri, sehingga apa yang disepakati nantinya itu misalkan seperti saling menghormati, disiplin Pak ya, kemudian datang tepat waktu, itu nantinya siswa akan bertanggung jawab atas hal tersebut karena itu dari ide mereka sendiri. Nah, kemudiannya lagi yang ketiga, di sini saya akan coba menceritakan tentang kisah-kisah keteladanan Rasulullah, Pak. Sehingga dari cerita tersebut, siswa dapat memahami dan mengenali tentang perilaku dan akhlak yang baik, sehingga nantinya mereka bisa meneladani dan mencontoh, sehingga dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari nantinya. Baik Bu, luar biasa sekali langkah yang Ibu ambil. Kalau bisa saya simpulkan, Ibu tadi mengatakan yang pertama langkah yang akan Ibu lakukan itu akan melakukan pendekatan secara personal atau intensif ya terhadap siswa tersebut. Di mana keyakinan ia melakukan hal tersebut dikarenakan kebutuhan dasar dia belum terpenuhi yang kita tahu ya, maka terlebih dahulu kita cari indikator-indikator tersebut. Kemudian yang kedua tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu akan membuat keyakinan kelas di mana ini bersumber dari keyakinan siswa itu sendiri. Dengan begitu akan membuat mereka bertanggung jawab akan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk memberi motivasi ataupun contoh yang baik, Ibu ceritakan tentang kisah-kisah Rasul sebagai suri teladan yang baik untuk mereka teladani, begitu ya Bu? Iya Pak, jadi nantinya mungkin akan menimbulkan budaya positif juga Pak. Iya. Iya Bu, benar sekali. Dengan langkah yang Ibu lakukan tersebut akan menimbulkan budaya positif, begitu ya Bu ya? Jadi dari rencana aksi nyata ataupun rencana tersebut, kira-kira kapan Ibu lakukan? Dari 3 langkah yang sudah saya sebutkan tadi Pak, saya akan segera melakukan keyakinan kelas Pak dalam waktu dekat ini insya Allah. Oh, jadi kemudian nanti Ibu akan ceritakan kisah suri teladan Rasulullah sebagai contoh yang positif ya Bu ya. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab, katanya tadi Ibu dalam waktu dekat akan membentuk keyakinan kelas nih. Kira-kira kapan yang bisa Ibu tentukan untuk membuat kesepakatan sesegera mungkin agar sesuatu tersebut bisa berubah Bu? Insya Allah Pak, di pertemuan besok akan saya lakukan Pak, insya Allah. Baik Bu, luar biasa semangatnya. Berarti besok langsung Ibu lakukan ya Bu ya. Semoga dengan langkah-langkah yang sudah Ibu ambil tadi bisa mengubah sifat atau perilaku siswa tersebut menjadi lebih baik ya. Kira-kira dari perbincangan kita sore hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Terima kasih sebelumnya Pak ya, pada siang menuju sore hari ini Pak ya, saya mendapatkan solusi bagaimana saya menghadapi peserta didik saya yang berperilaku kurang baik. Jadi saya juga menjadi mengerti langkah-langkah apa yang harus saya lakukan terhadap perilaku siswa tersebut. Terima kasih Pak ya, obrolan kita hari ini sangat bermanfaat bagi saya Pak. Iya Bu, luar biasa. Terima kasih juga atas langkah yang akan Ibu lakukan, yaitu dengan melakukan pendekatan secara personal, membuat keyakinan kelas, dan menceritakan kisah-kisah teladan Rasulullah sebagai contoh yang baik. Semoga semuanya berjalan dengan baik ya Bu. Untuk selanjutnya, kita nantinya bisa berbincang kembali untuk perkembangan siswa Ibu tersebut, apakah terdapat perubahan lebih baik yang kita harapkan. Demikian menjadi lebih baik lagi Bu. Gitu. Iya Pak, terima kasih kembali Pak ya atas waktunya sudah Bapak luangkan. Maaf mungkin saya mengganggu waktu Bapak. Sama-sama Bu, kalau begitu kita akhiri perbincangan ini pada sore hari ini ya Bu ya. Nggak apa-apa, kita saling memberi masukan-masukan Bu yang terbaik untuk anak-anak kita itu ya. Pak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk sesi kedua, saya akan menjadi sebagai coach ya Bu ya. Ibu Fitria akan menjadi coachnya ya. Mudah-mudahan juga saya akan mendapat
Mudah-mudahan saya bisa mendapat sedikit ataupun lebih banyak solusi yang saya hadapi sekarang Bu ya. Oke Bu, Amin, amin. boleh Insya kita Allah. mulai Bu? Bisa Pak, boleh. Silakan Pak Dahlan. Assalamualaikum Bu, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Dahlan. Alhamdulillah hari ini saya sehat Pak. Bagaimana dengan Pak Dahlan? Apa Alhamdulillah Bu, ada yang saya ingin kita obrolkan ini? ya Bu, terima kasih Bu. Ini Bu, jika Ibu tidak ada kesibukan pada sore yang berbahagia ini, saya ingin berbincang-bincang sebentar Bu. Boleh, tentu saja boleh Pak. Alhamdulillah kebetulan saya juga kosong waktunya Pak ya. Nah ini ngomong-ngomong nih, apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita ini Pak? Sebenarnya Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya bercerita sama Ibu, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang saya perlukan, yang perlu saya lakukan nantinya Bu. Memangnya ada masalah apa Pak Dahlan? Begini Bu, ada satu siswa yang tempat saya ngajar di kelas 5 itu, apabila masuk di pelajaran saya begitu semangat untuk, bahkan tugas pun jarang jarang dia lakukan, sehingga membuat saya sedikit pusing menghadapinya Bu. Siswa ini pada dasarnya biasanya di kelas sebelumnya dia semangat, tapi di kelas ini anak ini kurang semangat dengan ikut pelajaran, begitu Bu kira-kira. Baik Pak Dahlan, tadi Bapak bilang ada satu siswa Bapak ya yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Nah, apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah ini Pak? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut, menanyakan langsung penyebab mengapa dia tak begitu suka dengan pelajaran saya Bu. Lalu dari pengamatan Bapak, mengapa Pak dia tidak begitu suka dengan pelajaran Bapak? Jadi begini Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tak suka pelajaran bahasa Indonesia Bu, karena teks yang disajikan itu kan terlalu panjang Bu. Jadi membuat anak itu malas membaca dan mengikuti pelajaran saya itu berdasarkan pengalaman saya Bu. Baik Pak Dahlan. Kira-kira nih seperti apa kondisi ideal yang Bapak harapkan ada pada diri siswa Bapak tersebut Pak? Saya tentunya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya Bu dengan baik, seperti murid-murid yang lainnya Bu. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid Bapak itu Pak? Iya Bu, berdasarkan pengamatan tersebut, saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan Bu. Jadi Bu, hal yang saya lakukan yakni menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa tersebut berminat untuk belajar bersama saya Bu. Baik Pak. Nah, apakah kira-kira nih ada nggak metode yang pernah berhasil Bapak lakukan di kelas Pak? Yang dapat meningkatkan motivasi siswa mungkin? Ada Bu, jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu saya melakukannya secara berkelompok Bu, dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai, yang secara otomatis siswa tersebut membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik skim sesuai pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan Bu. Luar biasa Bu. Baik Pak. Nah, kalau misalkan kita rating Pak ya, dari angka 1 sampai 10, menurut Bapak seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid Pak? Kalau boleh saya ungkapkan, ya, saya bisa memberi rating menurut saya itu antara angka 8 sampai angka 9.
Baik, Pak. Selanjutnya nih, apa saja rencana yang akan Bapak lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya, Pak? Yang akan saya lakukan itu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, Bu, dan juga diselangi dengan kegiatan ice breaking yang kira-kira menariklah siswa tersebut, seperti pesan berantai yang tadi saya ceritakan, Bu, tadi, serta Mmm, mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak kepada murid agar tercapai tujuan pembelajaran, baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik, Bu. Baik, Pak. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak dalam menyusun, maupun melaksanakan rencana yang tadi Bapak sebutkan tadi, Pak? Yang membantu saya, Bu, ya, dalam Iya, Pak. menyusun rencana ini ada kepala sekolah, rekan Mhm, sejawat, ya, dan tidak lupa juga saya mengkomunikasikan ini kepada wali murid ataupun orang tuanya, Bu. mhm. Kira-kira Pak, berapa lama waktu yang Bapak lakukan untuk melakukannya, Pak? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu, ya. Dalam hal ini saya terapkan secepat mungkin, hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama, karena tidak ada yang instan ya, Bu, ya. Iya, betul sekali, Pak, karena segala sesuatu itu pasti tidak ada yang instan, Pak, ya. Kira-kira nih kapan Bapak bisa mulai melaksanakan rencana tadi, Pak? Wah, kayaknya secepat ini, Bu, akan saya terapkan agar siswa yang mendapatkan hak belajar mereka secara sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi pendidik, Bu. Kemudian nih Pak, komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan agar rencana yang tadi Bapak sebutkan tadi itu berjalan dengan baik nantinya? Saya akan konsisten, Bu, untuk akan konsisten, Bu. Saya akan Mhm. konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat, baik di sekolah saya maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kondisi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi, bisa menerapkan pembelajaran itu di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik sehingga kehadiran saya itu di kelas selalu didudukan oleh murid saya dan peserta didik saya, Bu. Baik Pak, adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Di kelas saya, dukungan sarana prasarana dan moral sudah saya dapatkan di sekolah, baik daripada kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja yang konsisten dalam mengajar, dalam menjalaninya, Bu. Baiklah Pak, semoga rencana tadi itu dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya, insya Allah. Ya. Bagaimana Pak perasaan Bapak tadi setelah kita berbincang sejenak? Masya Allah, Bu, lega saya, Bu, dan senang sekali rasanya saya merasa sudah menemukan solusi dan hasil dari hasil perbincangan kita hari ini, Bu. Syukurlah, alhamdulillah Pak ya kalau seperti itu. Apakah mungkin, ada hal lain ini yang ingin Bapak sampaikan? Saya rasa sudah cukup, Bu. Terima kasih banyak, Bu, sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang-bincang dengan saya, sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama Pak, saya juga senang sekali bisa mendengarkan cerita dari Bapak, dan semoga kedepannya kita bisa kita akhiri Pak ya. Ya, sampai jumpa kembali, Bu. Ya, sama-sama Wassalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.